Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wabarakatuh. saya hormati Bu Iza selaku dosen kami dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul pada platform Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Niko Aditya, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Ri Pratikta, yang ketiga ada Tanti Dwi Nurani, yang keempat ada Muhammad Arif Ardianto, yang kelima ada Saifullah, yang keenam ada Nadia, dan yang ketujuh ada RR Galuh PU. Oke, visi dan prospek e-bisnis. 1. Adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. 2. Pembangunan jaringan komunitas. 3. Perluasan pasar. 4. Masuk era persaingan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahap pembentukan sistem e-bisnis. Yang pertama, mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Kedua, membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Tiga, membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Keempat, mengembangkan sistem informasi yang bersifat intern platform. Selanjutnya, tahap pembangunan sistem e-bisnis. Yang pertama, pembangunan arsitektur e-bisnis. Kedua, instalasi. Ketiga, pemilihan opsi pengembangan. Keempat, penyebaran atau integrasi. Kelima, operasi atau pemeliharaan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya yaitu manajemen teknologi e-business. Teknologi informasi ini dapat disebut sebagai supply on demand of system information dalam e-business. Manajemen teknologi dalam proses e-business pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial. Untuk perspektif teknis sendiri terdapat dua fungsi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Untuk fungsi penciptaan, ada teknologi informasi harus mampu menjadi medium. Yang kedua, merubah data mentah. Yang ketiga, mengolah informasi yang diperoleh. Yang keempat, mengubah knowledge menjadi wisdom. Untuk fungsi penyebaran, terdapat 5. Yang pertama yaitu gathering, organizing, selecting, systemizing, dan distributing. Untuk perspektif manajerial sendiri ada 3, yakni minimize risk, yaitu setiap bisnis memiliki resiko. Yang kedua, reduce cost, yaitu teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Yang terakhir yaitu create new realities. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem. Penggambaran pemodelan dapat menggunakan flowchart sistem atau diagram alir data diagram. Pada sebuah sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, maka dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup, prototype, dan spiral. Dari ketiga macam metode tersebut, metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, analisis penerapan, dan evaluasi penggunaan dan pemeliharaan. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan dan disepakati. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-bisnis. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Tahap ini sangat penting. Mengapa? Karena kita membangun sistem itu harus mempunyai perencanaan yang matang. Permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci.
yaitu memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci, merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan, mengestimasi total investasi yang akan diselesaikan, dan rencana aksi yang konkret. Yang kedua, tahap analisis. Tahap ini harus dilakukan subjektif mungkin karena hasilnya tidak bias. Yang ketiga, tahap perancangan. Tahap perancangan merupakan fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem. Yang keempat, tahap penerapan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujud nyatakan. Yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Yang keenam, tahap penggunaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup, dan scanning virus. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atau disepakati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah kegagalan sistem informasi bisnis. Yang pertama, sering melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen. Nah, kita sebagai penyedia layanan itu harus memperhatikan bagaimana komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi yang kita berikan, kemudian produk yang kita berikan, dan respon layanan kepada konsumen itu juga harus bagus. Yang kedua, kurang interaktif, kurang komunikatif, dan kurang mudah digunakan oleh konsumen. Nah, sebuah sistem itu harus mudah digunakan oleh konsumen dan tidak susah untuk diakses oleh konsumen. Bila mana konsumen itu mudah untuk memakai, itu lebih bagus daripada konsumen harus terbelit-belit menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, perubahan cara pandang, pola berbisnis, dan sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Apa teknologi terbarukan yang baik digunakan untuk membuat web system dalam sistem informasi bisnis ini? Karena apa? Karena itu bisa menjadi ujung tombak untuk sebuah pengembang itu dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem e-bisnis. Agar dapat memenuhi ekspektasi dari organisasi, maka sistem informasi e-bisnis harus memenuhi kriteria kebutuhan-kebutuhan. Kriteria kebutuhan-kebutuhan tersebut ada 5. Yang pertama, efisien dan efektif. Sistem e-bisnis harus mampu menjalankan proses bisnis secara efisien, menghemat waktu dan sumber daya, serta efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti otomatisasi proses operasional dan penggunaan biaya transaksi. Yang kedua ada tren masa depan. Sistem harus dibangun dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi masa depan agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan tetap relevan untuk jangka panjang sehingga dapat terus memberikan nilai tambah bagi organisasi. Yang ketiga, terintegrasi dengan sistem lain. Sistem e-bisnis perlu terhubung dan bekerja sama dengan sistem-sistem internal atau eksternal lain yang ada di organisasi, seperti sistem manajemen persediaan atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan, untuk kelancaran aliran informasi dan proses bisnis secara menyeluruh. Yang keempat, keamanan data. Keamanan menjadi prioritas utama untuk melindungi informasi sensitif organisasi dan pelanggan dari akses tidak sah, pencurian, atau kerusakan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas bisnis. Yang terakhir, interaktif. Sistem harus dirancang agar mampu berkomunikasi dan
berinteraksi dua arah secara mudah dengan pengguna, seperti pelanggan atau mitra bisnis. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang dinamis dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Faktor keberhasilan implementasi e-bisnis dibagi menjadi dua versi. Yang pertama pada buku chapter e-bisnis strategi. Yang pertama konten. Konten yang relevan, up to date, dan sesuai kebutuhan pelanggan adalah faktor yang penting. Sedangkan informasi yang jelas, lengkap, dan menarik akan meningkatkan kepercayaan dan minat pelanggan. Yang kedua, convenience. Kemudahan penggunaan situs atau aplikasi menjadi kunci. Navigasi yang sederhana, kecepatan akses, kemudahan pembayaran, serta kemudahan menemukan produk atau layanan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kontrol. Memberikan pelanggan kendali atas pengalaman belanja atau layanan mereka, misalnya dengan fitur personalisasi, pelacakan pesanan, pengaturan akun, hingga opsi pembayaran yang fleksibel. Yang keempat, interaksi. Interaktivitas memperkuat hubungan dengan pelanggan, seperti melalui live chat, customer support, fitur review, forum diskusi, atau media sosial. Interaksi yang baik menumbuhkan loyalitas. Yang kelima, komunitas. Membangun komunitas online dapat meningkatkan engagement. Forum, grup pelanggan, atau platform berbasis user-generated content memberi nilai tambah pada hubungan jangka panjang. Yang keenam, sensitivitas harga. Harga yang kompetitif dan transparan menjadi faktor penting. E-bisnis harus mampu bersaing dengan kompetitor, misalnya dengan diskon, promo, atau harga yang bisa dibandingkan secara langsung. Yang ketujuh, logo. Identitas visual yang kuat meningkatkan brand recognition. Konsistensi identitas merek memudahkan pelanggan mengenali dan mempercayai platform. Yang kedelapan, komitmen. Komitmen perusahaan terhadap kualitas layanan, kecepatan pengiriman, keamanan transaksi, serta keberlanjutan relasi dengan pelanggan. Ini juga menyangkut komitmen jangka panjang untuk terus berinovasi. Yang kesembilan, kemitraan. Kerjasama dengan pihak lain seperti pemasok, distributor, penyedia layanan pembayaran, atau logistik sangat krusial untuk mendukung operasional e-bisnis yang efektif. Yang ke-10, proses perbaikan. E-bisnis harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan user experience, sistem keamanan, kecepatan website, hingga layanan pelanggan. Yang terakhir, ke-11, integrasi. Integrasi sistem internal dan eksternal penting agar proses bisnis berjalan dengan lancar. Integrasi meminimalisasi duplikasi data, mempercepat layanan, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan menurut WAIT 2005, yang pertama, ekspektasi dari perusahaan ditunjang dari ketersediaan dana. Yang kedua, jadwal dan waktu yang memadai. Yang ketiga, pengetahuan akan proses bisnis. Yang keempat, komunikasi baik secara fungsional dan cross-function. Dan yang terakhir, komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanya di dalam forum diskusi yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit.